Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikmah Hanum Lailatul Fajriyah dengan NIM 0402032171 dari kelas PKI D3. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif, yaitu Ibu Dita, selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang efektivitas teknik CBT, Counseling Behavior Therapy, untuk mengurangi anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nah, yang pertama yaitu adalah latar belakang, yang mana berisikan data variabel terikat. Yang pertama yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Johns Hopkins University, terdapat sebanyak 38,7% remaja di Cina yang berusia 18 tahun ke atas mengalami tekanan psikologi dan 37,9% mengalami cemas dan panik selama pandemi COVID-19 berlangsung. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Franz Pfalz, Novianti, dan Hadiono pada tahun 2013 yang mana menyatakan bahwa Indonesia juga mengalami gangguan kecemasan. Sekitar 15,8% dari populasi di Indonesia ini terdeteksi mengalami kecemasan sosial. Adapun dari penelitian lain juga mengatakan bahwa gangguan kecemasan memiliki tingkat prevalensi keseluruhan tertinggi di antara psikiater gangguan dengan 12 bulan dan tingkat seumur hidup yang masing-masing jumlahnya 18,1% dan 28,8%. Selanjutnya yaitu definisi dari variabel terikat, yaitu definisi dari anxiety disorder, yang mana anxiety atau kecemasan sendiri itu berasal dari bahasa Latin anxious dan bahasa Jepang dan bahasa Jerman yaitu Angst, yaitu suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif dan rangsangan fisiologis. Nah, dalam makna lain atau definisi panjangnya, yaitu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah ataupun adanya rasa tidak aman. Selanjutnya yaitu macam-macam anxiety. Yang pertama yaitu social anxiety, yang mana kecemasan ini terjadi ketika kita berada di keramaian ataupun yang biasa anak zaman sekarang itu bilangnya antisosial gitu. Anak-anak yang antisosial atau social anxiety. Yang kedua yaitu panic anxiety, yang mana mereka akan merasa cemas ketika mereka dalam keadaan panik. Yang ketiga yaitu generalized anxiety disorder atau GDA. Nah, selanjutnya yaitu penyebab dan tingkatan variabel terikat yaitu anxiety ini. Yang pertama penyebabnya yaitu threat atau ancaman. Nah, kecemasan itu akan datang ketika individu tersebut mendapatkan ancaman dari eksternal maupun internal dirinya. Yang kedua yaitu konflik atau pertentangan. Yang ketiga yaitu fear, ketakutan. Nah, rasa cemas itu akan ada jika individu tersebut mengalami ketakutan dan dia tidak dapat mengontrol rasa takut tersebut. Yang ketiga yaitu unmet needed, yaitu kebutuhan yang tak terpenuhi. Nah, anxiety ini terjadi ketika seseorang membutuhkan sesuatu namun dia tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ia butuhkan tersebut. Adapun tingkatan-tingkatan dalam anxiety, yaitu yang pertama, anxiety ringan atau kecemasan ringan. Ini adalah tahapan ataupun tingkatan anxiety paling rendah. Yang kedua yaitu kecemasan sedang. Yang ketiga kecemasan berat, dan yang terakhir yang paling tinggi yaitu kecemasan panik. Selanjutnya yaitu dampak dari variabel terikat atau anxiety disorder ini. Kecemasan yang dialami oleh para remaja itu pada realitasnya bukanlah suatu permasalahan yang serius, bahkan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang normal, yang mana semua individu pun pernah mengalami rasa cemas. Nah, tapi jikalau individu tersebut mampu mereduksi kecemasannya sehingga tingkat kecemasan tadi tidak berpengaruh terhadap tindak komunikasi yang dilakukannya. Jadi dia dapat mengontrol ataupun
mengkondisikan rasa cemas tersebut. Namun sebaliknya, jika kecemasan tersebut telah menjadi patologis ataupun penyakit bagi individu tersebut, maka dia akan dihadapkan dengan berbagai hambatan dan permasalahan pribadi yang bersifat serius dan akan berdampak serius dan sangat merugikan bagi individu tersebut. Contohnya pada kecemasan sosial. Nah, ketika orang mengalami kecemasan sosial, dia akan malu ataupun tidak mau berada di keadaan di mana keadaan tersebut terdapat banyak orang. Nah, itu dapat mengganggu komunikasi dia dengan orang lain, seperti mengurangi relasi yang dia punya ataupun kepercayaan diri yang kurang. Nah, hal tersebut dapat menghambat karir yang akan dia capai. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Arsrory pada tahun 2015 yang meneliti mengenai terapi kognitif perilaku untuk mengatasi gangguan kecemasan sosial. Yang kedua yaitu penelitian oleh Hayati pada tahun 2022 yang meneliti mengenai CBT Cognitive Behavior Therapy untuk mengatasi SAD atau Social Anxiety Disorder dan OCD Obsessive Compulsive Disorder. Yang ketiga yaitu Ramadhania pada tahun 2020 yang meneliti mengenai CBT Cognitive Behavior Therapy untuk mengurangi kecemasan sosial bagi remaja. Nah, dari ketiga penelitian terdahulu ini, mereka sama-sama memiliki hasil yang mana menyatakan bahwa CBT atau Cognitive Behavior Therapy ini mampu untuk mengurangi ataupun mengatasi gangguan kecemasan yang dialami oleh individu. Bahkan dari salah satu penelitian terdahulu ini juga mengatakan bahwa CBT mampu mengatasi OCD ataupun Obsessive Compulsive Disorder. Selanjutnya yaitu kelemahan dari penelitian terdahulu. Nah, jadi dari penelitian terdahulu ini, peneliti menemukan bahwa kelemahan yang mana mereka hanya membahas fokus kecemasan pada kecemasan sosial saja, dan dari beberapa penelitian tersebut jarang yang melakukan penelitian di kecemasan panik ataupun Generalized Anxiety Disorder atau GDA. Nah, solusi dari peneliti. Di sini peneliti akan mencoba meneliti ketiga macam kecemasan yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan teknik Cognitive Behavior Therapy. Selanjutnya yaitu definisi dari variabel bebas, yang mana variabel bebas di sini yaitu adalah teknik CBT. Apa sih teknik CBT itu? CBT itu adalah singkatan dari Cognitive Behavioristic Therapy, yang mana hal ini didefinisikan sebagai pendekatan konseling yang didasarkan atas konseptualisasi atau pemahaman pada setiap konseli, yaitu pada keyakinan khusus konseli dan pola perilaku konseli. Proses konseling ini dengan cara memahami konseli didasarkan pada restrukturisasi kognitif yang menyimpang, keyakinan konseli untuk membawa perubahan emosi dan strategi perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi CBT atau Cognitive Behavioristic Therapy ini menggunakan cara merestrukturisasi pikiran dari konseli yang menyimpang ataupun berbentuk negatif menjadi pikiran yang lebih positif, sehingga keyakinan konseli untuk membawa perubahan emosi dan strategi dalam perilaku mereka itu ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Intinya pada CBT ini tidak hanya berfokus pada kognitifnya saja, namun di behavioristiknya juga diarahkan seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini? Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas teknik CBT ataupun Cognitive Behavioristic Therapy untuk mengurangi gangguan kecemasan atau anxiety disorder yang dialami oleh remaja. Yang kedua, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari teknik CBT atau Cognitive Behavioristic Therapy dalam proses konseling untuk mengurangi gangguan kecemasan?
Nah, inilah tujuan yang akan menjawab rumusan masalah tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui efektivitas teknik CBT atau Cognitive Behavioristic Therapy untuk mengurangi gangguan kecemasan atau anxiety disorder yang dialami oleh remaja. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari teknik CBT atau Cognitive Behavioristic Therapy dalam proses konseling untuk mengurangi gangguan kecemasan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu penelitian ini dapat diharapkan yang pertama dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas teknik CBT atau Cognitive Behavioristic Therapy untuk mengurangi gangguan kecemasan atau anxiety disorder yang dialami oleh para remaja. Yang kedua, sebagai masukan dan pemahaman bagi pembaca bahwa gangguan kecemasan atau anxiety disorder ini dapat dikurangi bahkan disembuhkan dengan proses konseling, yaitu dengan menggunakan teknik CBT atau Cognitive Behavioristic Therapy. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun pelafalan ataupun materi yang kurang dan lebih dari saya. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita dan pengetahuan kita tentang NCD disorder dan juga CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.